Baik, bismillah. Pertama saya menyampaikan salam untuk semua yang rawuh pada kesempatan sore hari ini. Terkhusus guru saya, Profesor Peter Carey, yang Masya Allah berkenan menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Terima kasih Prof. Saya selalu belajar banyak dari berbagai sisi, tidak cuma soal karya-karyanya dan penelitiannya yang begitu tekun tentang Pangeran Diponegoro, tapi juga tentang bagaimana Prof. Peter Carey senantiasa memberikan teladan kepada kita tentang berbagai sikap ilmiah dan sikap objektif, juga sikap menghargai orang lain yang mungkin juga berbeda pendapat. Ada Kang Mas Roni Sodewo, matur nuwun sangat rawuhipun, Mas Sam Ardi juga matur nuwun, Mas Sofan fasilitasinya luar biasa, terima kasih. Saya mohon izin langsung ke kasus per kasus yang kemudian tadi sudah banyak diuraikan oleh Mas Roni maupun Mas Sam Ardi gitu ya. Pertama tentang keris, kemarin itu sebenarnya kan tentang keris antara dua hal ya. Yang pertama adalah bagaimana riset dokumen yang sudah dilakukan oleh tim ahli dari Belanda sendiri untuk meneliti yang manakah keris Pangeran Diponegoro. Yang kedua adalah kemudian verifikasi dari tim Indonesia yang kemudian dikirim beberapa tim dari awal teman-teman SNKI, kemudian disusul oleh Prof. Sri Margono yang kemudian menjadi verifikator akhir. Nah, problemnya ini yang akan menjadi poin premisa yang pertama adalah bahwa sejarah sebagai ilmu tidak akan bisa berdiri sendiri. Sebagaimana juga ilmu-ilmu yang lain, sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau fisika tidak bisa tanpa matematika gitu ya. Kemudian juga ilmu sosial satu sama lain saling terkait. Demikian pula sejarah. Kemarin itu sebenarnya kan kita mengacu pada beberapa dokumen yang disebutkan. Surat pernyataan dari Raden Ali Basah Sentot Prawirodirjo, kemudian ada catatan dari Raden Saleh, kemudian ada kuratorial pameran yang kemudian dilakukan di Amerika Serikat lalu kembali lagi ke Belanda, dan kemudian verifikasi itu mengarah kepada 3 artefak. Nah, artefak yang kemudian dipilih sebagai benda akhir untuk dikembalikan itu menjadi perdebatan serius di teman-teman perkerisan karena memang selain kemudian dianggap tidak cocok dengan deskripsi tentang Nogosiluman dan juga tidak cocok dengan yang dikatakan oleh surat pernyataan dari Raden Saleh yang mengatakan Luk 13 ternyata Luk 11, tapi juga kemudian ada blunder dari Prof. Sri Margono yang kemudian merujuk sebuah ukiran di Gonjo di bagian bawah bilah keris yang kemudian dia gambarkan sebagai naga siluman Jawa bertangan dan berkaki. Nah, padahal kalau kita mau merujuk buku yang sangat basic saja tentang pengetahuan keris, ini Keris Jawa karya Pak Haryono Haryo Guritno, ketua tim pengusul keris sebagai warisan dunia UNESCO, kita bisa buka satu halaman di sini, halaman 255 misalnya, kita bisa melihat ukiran yang sama pada gonjo keris yang dirujuk oleh Prof. Sri Margono sebagai naga siluman Jawa bertangan dan berkaki. Nah, yang di sini tergambar ini jelas adalah sebuah kesepakatan di dunia perkerisan sejak dulu, ini bukan nogo tetapi singo. Nah, proses blunder semacam ini menjadikan kredibilitas ini menjadi dipertanyakan. Apakah betul dilakukan sebuah penelitian ilmiah berdasarkan ilmu ataukah kemudian spekulasi-spekulasi yang penting cepat bisa segera diserahkan, bahkan kata Profesor Peter Carey demi segera ada perjanjian dagang yang disepakati bersamaan dengan kunjungan Raja Belanda dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalangan di luar sejarawan pun punya hak untuk mempertanyakan itu ketika kemudian mendapati sumber-sumber yang lain yang bisa dijadikan acuan. Ini poin pertama saya bahwa ternyata ilmu sejarah tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu ketika meneliti satu subjek, dia harus kemudian juga melakukan cross study gitu ya dengan berbagai bidang yang lain, termasuk misalnya tentang keris. Kemudian yang kedua, tadi sudah disebutkan oleh Kang Mas Roni Sodewo tentang interpretasi terhadap satu teks, misalnya di dalam Babat. Kang Mas Roni Sodewo menegaskan tentang salah kardi. Nah, salah kardinya Pangeran Diponegoro apakah sama dengan yang kita persepsikan?
Mungkin Profesor Peter Carey punya interpretasi dan itu sah karena interpretasi itu adalah haknya sejarawan yang telah melakukan penelitian. Tetapi teksnya hanya berbunyi begini misalnya. Ana ing daran punika pandalu kinan meteki kang boyongan nyonyah Cina Kangjeng Sultan Salahkardi saking tias mringkang rayi kinaryo panglipur wuyung. Kalimat ini dalam babat tentu saja yang namanya tembang itu tidak ada titik dan komanya. Kita tidak bisa memastikan satu frase itu adalah bagian dari kalimat di depannya atau di belakangnya. Hanya kita bisa menebak, memberikan satu interpretasi bahwa ini kayaknya nyambungnya dengan depannya atau ini nyambungnya dengan kalimat di belakangnya. Itulah plus minus dari sebuah tembang. Nah, kalau Mas Roni sudah mengatakan kok bisa dituduhkan sebagai sebuah perselingkuhan dan perzinaan, sebenarnya Salahkardi sendiri itu adalah sebuah perkara yang sangat terbuka interpretasinya. Kalau dia disambung dengan yang belakang, Salahkardi saking tias merengkang rayi kinaryo panglipur wuyung. Jangankan mungkin selingkuh atau zinanya, dipeteki itu saja sudah merasa bersalah karena itu adalah bagian dari suatu hal yang sangat sensitif di dalam hati tentang kerinduan kepada istri. Demikian pula kalau kita menelisik misalnya dengan cross-check secara hukum Islam, Kang Boyongan Nyonyah Cina itu diterjemahkan juga oleh Profesor Peter Carey sebagai seorang tawanan perang berkebangsaan Tionghoa yang kemudian dia berasal dari mungkin pihak Tionghoa yang pada saat itu karena tidak ada pilihan, karena mereka dimusuhi rakyat karena berada dalam bagian kaum mereka menjadi penarik pajak di gerbang tol misalnya, kemudian berada di pihak Belanda kemudian menjadi tawanan. Secara hukum Islam, maka kemudian kita melihatnya sebagai hukum tawanan dan itu kemudian kalaupun karena tadi Mas Roni Sudewo pada posisi jelas itu Salahkardi sangat multi interpretatif gitu. Bahkan juga yang namanya pegang tangan saja bisa dianggap bersalah gitu kan pada level-level tertentu ruhani seseorang yang berbeda-beda. Kalaupun terjadi itu sexual intercourse sebagai salah satu interpretasi itu pun itu adalah sebuah hal yang dalam hukum Islam dihalalkan karena posisinya adalah tawanan perang budak tawanan perang yang kemudian dibenarkan. Dan kita tidak bisa sebenarnya mengukur keadaan zaman itu dengan persepsi masa kini. Ini salah satu hal yang tadi sudah ditegaskan oleh Mas Sam maupun Mas Sofan juga Pak Kang Mas Roni Sudewo bahwa ukuran-ukuran zaman itu dengan zaman sekarang kan berbeda. Kita tidak bisa misalnya pada awal abad 20 pun di Australia teman-teman aborigin masih diposisikan bukan sebagai manusia setara tetapi justru diperbudak dan lain sebagainya. Dan itu demikian pula yang terjadi di dalam perang sipil Amerika, perbudakan itu masih eksis gitu ya. Itu sesuatu yang menjadi ukuran zaman yang tidak bisa kita perbandingkan dengan zaman sekarang ketika kita sudah bicara tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Jadi interpretasi oleh Prof. Peter Carey adalah sah menurut penelitian beliau. Sebenarnya interpretasinya Kang Mas Roni Sudewo tentang Salahkardi juga sangat sah dari seorang yang kemudian sangat mendalami babat, menghayati sampai 15 kali membaca. Tadi beliau sebutkan Salahkardi di situ tidak selalu membuka interpretasi yang luas, tapi yang jelas adalah Pangeran Diponegoro merasa bersalah dan merasa bersalah itu kepada istrinya. Maka kita sangat shock kemarin ketika ini diseret oleh sebuah portal situs berita sebagai dalil tentang xenofobia atau kebencian terhadap orang asing, bahwa ada surat Diponegoro kepada Raden Aryo Sosrodilogo untuk tidak mengulangi kesalahannya dan tidak berhubungan dengan orang Cina. Tentu sebab sosiologisnya jauh lebih banyak. Diponegoro saya kira hidup di zaman yang dia merasakan penderitaan rakyat yang terhisap oleh gerbang-gerbang pajak yang dikelola orang Cina. Dia hidup di masa ketika kemudian pengkhianatan Kapiten Cina, meskipun beliau tidak berkebangsaan Tionghoa murni, Tan Jing-sing mendukung penyerbuan Raffles ke Keraton Yogyakarta di tahun 1812 seperti ditulis oleh Pangeran Panura dalam babatnya yang begitu luar biasa. Ini satu konteks sosiologis yang tidak boleh kemudian diukur dengan masa sekarang. Oh, kalau begitu Pangeran Diponegoro seorang yang benci dengan Tionghoa. Ini sesuatu tafsir yang kemudian dipaksakan di zaman sekarang. Kemudian yang terakhir tentang kredibilitas Knorle. Mohon maaf kalau saya salah cara membaca, Prof. Peter Carey mohon nanti koreksi karena
memang kemampuan bahasa saya tidak seperti Mas Sam Ardi yang menguasai banyak bahasa gitu ya. Di buku Kuasa Ramalan Prof. Peter Carey pun yang jilid 1 kita mendapati catatan-catatan tentang kredibilitas Norley, termasuk oleh Law dan de Klerk yang kemudian dikatakan Norley ini seorang culas, pengejar jabatan yang sangat bernafsu terhadap kedudukan, sehingga kemudian motif mencari mencari muka, memberi kesan seolah-olah dia sangat berguna dan berjasa selama mengawal Diponegoro dalam jurnal yang dia gunakan untuk laporan kepada Gubernur Jenderal Van den Bosch, itu motif yang kita ketahui bersama-sama. Sedemikian pula Law dan de Klerk mengkritisi bahasa Jawanya dan juga karakternya Norley yang sangat buruk. Dan kemudian di situ kita juga mendapati ketika Pangeran Diponegoro memanggil Kowe dengan alasan manah waras oleh Norley, kemudian diterjemahkan sebagai hati yang tulus, padahal manah waras kalau kita cocokkan dengan posisi Diponegoro dulu bicara dengan para perwira Belanda yang dia anggap tidak sederajat dengan dirinya, Kowe itu untuk manah, pertimbangan, waras, sesuai akal sehat itu dianggap sebagai yang lebih rendah. Dan pengetahuan bahasa Jawa yang juga dikritisi oleh Law dan de Klerk seperti yang disampaikan oleh Profesor Peter Carey, ini juga menjadi catatan, di samping juga kemudian karakter tadi ya, watak yang buruk. Memang benar kata Mas Ardi bahwa metodologi ilmu hadis dan metodologi ilmu sejarah tentu tidak sama, tetapi sebagai sebuah pembanding menarik juga untuk saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam ilmu hadis tentu kalau suatu kabar itu, suatu berita itu ada neraca ukur benar salah objektifnya yang disebut sebagai diroyahnya, maka tidak menjadi masalah siapa yang membawakan kabarnya. Tetapi kalau kabar itu tidak bisa dinilai benar salah objektifnya dengan neraca yang lain, maka yang dipertanyakan juga adalah soal siapa yang meriwayatkan, siapa yang membawa kabar itu. Itulah kenapa dalam ilmu hadis kita mengetahui Imam Al-Bukhari itu menghafal 1 juta hadis, tetapi kemudian digugurkan sebagian besarnya, hanya disisakan tidak lebih dari 9.000 tanpa pengulangan, mungkin cuma 6.000-an di dalam kitab sahihnya karena riwayat-riwayat yang datang itu gugur. Saking ketatnya Al-Bukhari, misalnya orang yang membohongi hewan, membohongi ayam misalnya dengan memanggil kur, lalu ternyata tidak memberi makanan kepada ayam yang dipanggil kur, itu saja sudah digugurkan riwayatnya. Nah, maka persoalan di kredibilitas Norley adalah dia tidak memiliki sumber pembanding untuk membenarkan. Istilah hadisnya matrukul hadis sebagai rawi yang dipertanyakan kredibilitasnya, tapi dia juga tidak memiliki syawahid, dia tidak memiliki saksi-saksi yang lain yang bisa menguatkan kesaksiannya soal bagaimana Diponegoro misalnya menikmati minum wine. Bahwa ada cerita tentang Nyonya Semisuit menyajikan wine kepada Diponegoro di loji, di Wisma Residen, itu pun ternyata dikutip oleh Norley dari konon ucapannya Diponegoro. Jadi kita tidak bisa mengcross-check kepada laporannya Semisuit, kita tidak bisa mengcross-check, tidak menemukan di babat Diponegoro yang beliau tulis sendiri, kita tidak menemukan bahkan pada babat yang nyinyir kepada Pangeran Diponegoro, misalnya babat Diponegoro Keraton Surakarta, kita tidak menemukannya dalam babat Kedung Kebo yang ditulis oleh Bupati Purworejo pertama Raden Tumenggung Cokronegoro yang selama perang berlawanan posisi dengan beliau dan sangat kritis terhadap kepribadian Diponegoro, yang kemudian oleh Norley sendiri juga disebut Pangeran Diponegoro ini fanatik buta terhadap agama, dan juga sekaligus dia ini kalau kita perhatikan di dalam babatnya, diksi beliau, kebenciannya terhadap kesukaan gaya hidup Eropa, terutama minum-minum dan berzina itu adalah misalnya apa yang dia predikatkan kepada Nahwis gitu ya, karemannya mangan nginum lan anjrah coro walandi, sukanya makan minum dan menyebarkan cara hidup orang Belanda di keraton yang sangat beliau benci. Nah, maka kemudian kita menjadi perlu meragukan keterangan-keterangan Norley tentang wine. Nah,
kalaupun keterangan kontrol ini dipegang sebagai sebuah kebenaran, bahwa mungkin Diponegoro minum wine seperti pengakuannya dia mendapatkan 2 botol Constantia wine yang kemudian berasal dari Afrika Selatan untuk disajikan, maka posisi kita melihat kehati-hatian Diponegoro dalam soal halal haram di berbagai sisi seperti yang dikatakan oleh Kang Mas Roni Sodewo tadi, berarti karena memang wine ini tidak bersifat memabukkan, wine ini justru menjadi obat mabuk bagi orang yang mabuk Madeira atau anggur merah, red wine gitu ya. Dia sifatnya tidak muskir tetapi lebih bersifat menetralkan. Kemudian di situ pun kita menemukan alasan Diponegoro minum, kondisi beliau yang mabuk laut, kondisi beliau malaria, demam tinggi yang datang dan pergi, yang berada di atas kapal selama 40 hari tersebut. Nah, poin saya tadi yang ingin saya tegaskan adalah, ya, oke. Satu poin saya yang ingin saya tegaskan, satu, ilmu sejarah tetap tidak bisa berdiri sendiri. Ini juga sama dengan kritis saya terhadap media seperti yang dikatakan oleh Mas Ardi tadi, bahwa kadang-kadang karena media membuat judul bombastis, isi juga belum tentu sama, tetapi karena netizen kita ini belum dewasa, mereka hanya baca judul clickbait, menyebarkan seolah-olah itu adalah kebenaran gitu ya, seolah-olah itu adalah hadis sahih ya bahasa kita, padahal matrukul hadis rawinya dan sekaligus tidak punya syawahid, tetapi disebarkan seakan-akan itu menjadi berita sahih. Di sisi lain itu dikhawatirkan mislitnya adalah menjadi justifikasi untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Ditambah lagi mislitnya kadang-kadang soal misalnya tentang xenofobia, itu sampai ada yang misalnya mengomentari narasi xenofobia dari salah satu portal media itu dengan kata-kata, ya Pangeran Diponegoro yang ngewek tapi kita yang kena getahnya karena dia mungkin berdarah Tionghoa, dia komentarnya sampai kalimat seperti itu. Ini kan merusak gitu ya, ini kan merusak tenun-tenun kebangsaan kita. Cobalah kita bijak dengan mengangkat narasi yang lebih tepat. Bahkan Pak Remi Silado ya dalam novelnya itu berani mengangkat tokoh Tionghoa yang menjadi sahabat akrab Pangeran Diponegoro untuk justru merekatkan itu ya. Karena sejarah tidak hitam putih, maka kita juga harus berhati-hati menuturkan dan tidak cuma memikirkan soal benar salah, tetapi juga soal dampak yang kemudian bisa terjadi pada orang yang membaca narasi-narasi semacam demikian. Terima kasih Mas Sofwan.